Kekaisaran Senxia, Provinsi Jiangning, Kota Xihai. Di Taman Bermain Sekolah Menengah No. 1 Xihai, beberapa profesional sedang menyusun lingkaran sihir. Sekolah Menengah No. 1 Xihai, lebih dari 100 siswa sekolah menengah atas, berganti pekerjaan secara terpadu hari ini. Lebih dari 100 siswa sekolah menengah atas duduk tegak, mendengarkan pidato kepala sekolah Lu Yun. Mahasiswa, setelah 3 tahun belajar, kalian semua telah mempelajari dan menguasai pengetahuan teoritis tentang profesional. Hari ini akan menjadi hari di mana kamu berganti pekerjaan, dan juga akan menjadi hari di mana kamu akan memutuskan kehidupan masa depanmu. Saya tidak akan berbicara omong kosong di sini, saya harap semua orang dapat mencapai ketinggian teman sekelas Su Qianxing dan menjadi pilar umat manusia kita. Su Qianxing yang disebutkan Lu Yun dulunya adalah siswa sekolah menengah nomor 1, tetapi ia mengubah profesinya dan menjadi penyihir suci. Dia sekarang menjadi pemain besar di level 80. Lu Yun sering menggunakan perbuatannya untuk mengajar murid-muridnya. Lin Moyu melihat lingkaran sihir pengubah pekerjaan yang akan didirikan di taman bermain, matanya menjadi gelap, dan dia menantikannya. Sudah beberapa tahun berada di dunia ini, saya sudah tahu dunia macam apa ini. Dunia ini digabungkan dengan permainan, dan orang-orang akan berganti pekerjaan di tahun ketiga sekolah menengah mereka. Anda bisa mendapatkan pengalaman dengan menyelesaikan Dungeon, menaklukkan dunia rahasia, bergabung di medan perang, atau membunuh monster di alam liar. Dapatkan pengalaman, tingkatkan level, kuasai keterampilan, dan tingkatkan kekuatan. Melawan segala jenis setan dan monster untuk menciptakan ruang hidup bagi umat manusia. Orang bijak yang tak terhitung jumlahnya dari umat manusia menumpahkan darah mereka dan mengorbankan hidup mereka untuk mendapatkan kehidupan mereka saat ini. Tingkat keberhasilan pergantian pekerjaan sudah mencapai 100%, hanya tinggal baik atau buruk pekerjaan tersebut. Yang paling populer tentu saja adalah pekerjaan tempur utama, diikuti oleh pekerjaan tambahan, dan yang terakhir adalah pekerjaan seumur hidup. Namun ini hanya klasifikasi umum. Meskipun pekerjaan tempur utama populer, bukan berarti pekerjaan tambahan dan pekerjaan seumur hidup buruk. Pekerjaan tambahan yang kuat juga populer, apakah itu mengunduh ruang bawah tanah atau bermain di dunia rahasia, atau di medan perang garis depan, pekerjaan tambahan sangat diperlukan. Bahkan di beberapa tempat, akan lebih baik kehilangan hasil daripada kekurangan alat bantu. Hal yang sama juga berlaku untuk pekerjaan gaya hidup. Mereka yang pernah muncul dalam pekerjaan gaya hidup tingkat dewa juga sangat kuat. Dalam pemahaman Lin Moyu, bagus atau tidaknya suatu pekerjaan terutama bergantung pada orangnya. Ada pertempuran utama sampah dan dukungan tingkat dewa. Dengan seberkas cahaya yang membubung ke langit, lingkaran perpindahan pekerjaan telah terbentuk. Lu Yun melambaikan tangannya, ikuti aku, ayo pergi. Dia membawa lebih dari 100 siswa sekolah menengah ke taman bermain. Lin Moyu mengikuti tim, memikirkan karir apa yang akan dia ubah. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti akan jadi apa. Beberapa orang biasanya berkinerja biasa-biasa saja, tetapi mereka berganti pekerjaan dan menjadi pekerjaan tempur utama yang kuat. Beberapa orang berkinerja sangat baik di waktu normal, dan hasilnya hanyalah karir gaya hidup. Meskipun dia dan Xiasue disebut sebagai dua jenius di sekolah menengah nomor 1, hanya ketika dia memasuki lingkaran sihir dia akan tahu dia bisa menjadi apa sebenarnya. Seseorang menepuk pundaknya, Gao yang datang dengan wajah tersenyum, kamu paling ingin mengubah pekerjaanmu menjadi apa? Lin Moyu memandangnya, menggelengkan kepalanya, dan tidak menjawab. Gao yang terus tertawa dan berkata, bicaralah, tidak masalah jika kamu membicarakannya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya paling ingin mengubah pekerjaan saya menjadi seorang ksatria. Anda dapat melihat bahwa saya tinggi dan kuat. Jika aku mengubah pekerjaanku menjadi seorang ksatria, aku harus menjadi agung, dan kemudian aku bisa melindungimu, gadis. Fisiknya memang cukup cocok untuk karir Cavaliers. Sangat sulit untuk berpindah ke profesi tempur utama. Menurut statistik Lin Moyu, kemungkinannya sekitar 10%. Di antara lebih dari 100 orang, tidak lebih dari 15 orang dapat menjadi pekerjaan tempur utama. Gao yang terus berbicara, Lin Moyu hanya tersenyum ringan dan tidak menjawab. Lin Mo tidak banyak bicara, dan meskipun nilainya bagus, dia tidak punya banyak teman. Banyak orang mengira Lin Moyu sedang sakit. Gao yang mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian pergi untuk berbicara dengan yang lain. Seseorang menarik Gao Yang, apa yang kamu bicarakan dengan Hua Bozi?
dia tidak akan menjawabmu. Benar, hanya saja nilainya lebih bagus, apa masalahnya? Hari ini, saya tidak tahu saya bisa mengubah pekerjaan saya menjadi apa. Mungkin itu hanya pekerjaan seumur hidup. Beberapa orang mengatakan secara singkat, Lin Moyu tidak terlalu populer di kalangan teman sekelas. Banyak orang menganggap Lin Moyu terlalu dingin dan sombong. Nilai bagus, jadi meremehkan orang lain. Gao yang tertawa, sebenarnya, Moyu tidak suka berbicara. Sayangnya tidak ada yang mempercayai hal ini. Lin Moyu tidak akan menjelaskan lebih lanjut, ini tidak perlu. Ketika sekelompok orang datang ke depan lingkaran sihir, Lu Yun menghampiri seorang lelaki tua dan berkata dengan hormat, "Tuan Zhang, maaf merepotkanmu hari ini." Tuan Zhang menggelengkan kepalanya, itu harus dilakukan. Tuan Zhang tidak menyembunyikan informasinya, semua orang dapat melihatnya. Zhang Qian, level 52, Master Formasi. Lin Moyu sedikit terkejut, dia ternyata adalah Master Formasi, dan levelnya mencapai 52. Master Formasi dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang langka, dan ini tidak umum. Master Formasi sangat populer di medan perang. Setelah formasi terbentuk, siapapun yang memasuki area itu akan mati. Lu Yun dan Zhang Qian berjalan kembali setelah berbasa-basi. Dia mengeluarkan daftar dan melihat ke arah siswa yang namanya saya baca akan masuk formasi mutasi pekerjaan. Semua yang harus diajarkan sudah diajarkan, dan kalian semua juga mengetahuinya. Jangan gugup, santai saja. Yang pertama, sudah keluar sebagai tanggapan, dan berjalan ke lingkaran transfer dengan sedikit ketakutan. Lingkaran sihir berkembang pesat, dan dengan semburan cahaya cemerlang, perpindahan pekerjaan sudah berakhir. Pekerjaan gaya hidup, petani. Wajah sudah menjadi pucat, dia tidak menyangka menjadi seorang petani. Su telah menjadi seorang petani. Petani juga baik-baik saja. Jika Anda bisa meningkatkan menjadi petani ahli atau bahkan petani suci di masa depan, itu akan menjadi pekerjaan yang bagus. Ya, dalam pekerjaan seumur hidup, menjadi petani tidaklah terlalu buruk. Setelah sudah mengundurkan diri dari lingkaran, teman-teman dekatnya yang biasa menghiburnya satu demi satu. Ketegangan. Zhang Li, yang namanya dipanggil, berlari ke dalam lingkaran. Itu juga merupakan cahaya yang cemerlang. Pekerjaan hidup, koki. Zhang Li sangat puas dengan karirnya, ayah saya adalah seorang koki. Saya tidak menyangka bahwa saya juga menjadi seorang koki. Ini bisa dianggap mewarisi karir ayah saya. Gantung Wen. Banteng besar. Satu demi satu, orang-orang berganti pekerjaan, dan kebanyakan dari mereka menjadi pekerjaan seumur hidup. Kadang-kadang ada beberapa pekerjaan tambahan, setidaknya pekerjaan tempur utama bahkan lebih jarang. Karena semakin banyak orang berganti pekerjaan di masa lalu, wajah Lu Yun menjadi tidak terlalu tampan. Zhang Qian berdiri di samping Lu Yun. Sebagai pengatur lingkaran perpindahan pekerjaan, dia sangat jelas tentang situasi perpindahan pekerjaan. Siswa tahun ini rata-rata. Mendengar perkataan Zhang Qian, Lu Yun pun menghela nafas. Benar, belum ada pekerjaan langka. Zhang Qian mencibir, ini masih merupakan pekerjaan langka. Kamu belum pernah memiliki pekerjaan langka di sekolah menengah pertama selama bertahun-tahun. Akan sangat bagus jika kamu dapat menghasilkan pekerjaan tingkat lanjut di kelas tempur utama. Lu Yun tersenyum, benar, hanya ada satu atau dua pekerjaan langka di kota Sihai setiap tahun. Saya berharap terlalu banyak. Xia Sui. Lu Yun memanggil nama lain. Xia Sui keluar sebagai tanggapan. Sebelum berangkat, Xia Sui melirik Lin Moyu, dengan sedikit provokasi di matanya. Dia dan Lin Moyu dikenal sebagai dua orang jenius di satu sekolah menengah. Namun, dalam hal nilai, Lin Moyu selalu berada di depan Xia Sui, dan Xia Sui selalu berada di urutan kedua. Xia Sui selalu tercekik di hatinya, dan dia tidak mau mengaku kalah. Lin Moyu menutup telinga terhadap provokasi Xia Sui, seolah-olah dia tidak melihatnya, dan tetap bersikap acuh tak acuh. Huff. Nona Ben akan memberitahumu siapa yang sebenarnya jenius. Seperti angsa yang bangga, Xia Sui berjalan dengan percaya diri ke dalam lingkaran perpindahan pekerjaan. Zhang Qian, yang menutup matanya sepanjang waktu, tiba-tiba membuka matanya dan melirik ke arah Xia Sui, gadis ini tidak buruk. Lu Yun sedikit terkejut, mengapa Tuan Zhang mengatakan itu? Kekuatan mentalnya lebih dari 2 kali lipat orang biasa, dan dia mungkin menjadi penyihir. Penyihir. Lu Yun tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya.
Mage adalah pekerjaan tingkat tinggi dari kategori pertempuran utama. Tahun ini, belum ada pendudukan lanjutan pada kategori tempur utama. Jika itu adalah penyihir spesial, itu adalah profesi langka yang pantas. Lingkaran sihir sedang berjalan, dan cahayanya terang. Tiba-tiba, dua bola api besar muncul dari cahaya dan meledak seperti kembang api. Lu Yun gemetar kegirangan, fenomena, pekerjaan langka. Visi muncul, mewakili pekerjaan langka. Pekerjaan langka kelas pertempuran utama, elemental mage. Lu Yun sangat bersemangat saat ini, baru saja dia mengatakan bahwa pekerjaan langka hanyalah harapan yang berlebihan. Tanpa diduga, ketika saya tertidur, saya mendatangi bantal, dan keinginan itu terkabul tepat setelah saya membuatnya. Wow, Xia Sue sangat kuat, ternyata kelas pertarungan utama yang langka. Elemental mage, itu terlalu kuat. Konon setelah levelnya ditingkatkan, kekuatan serangannya cukup menakutkan. Artinya, di kota seperti kota Sihai kita, penyihir elemen tingkat dewa bisa saja melemparkan mantra terlarang ke bawah, dan mantra itu bisa dihapus. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius, dia memenuhi reputasinya. Xia Sue juga berjalan keluar dari lingkaran sihir dengan penuh kegembiraan. Zhang Qian dengan sengaja berkata, "Gadis kecil, kamu sangat baik." Saat ini, wajah Lu Yun juga tersenyum seperti bunga krisan yang mekar, sangat bahagia. Xia Sue memberi hormat kepada Zhang Qian dengan hormat, "Terima kasih atas pujian Anda, senior." Setelah Xia Sue kembali, sekelompok teman sekelas mengelilinginya, mengajukan pertanyaan tanpa henti. Pekerjaan langka dari tipe pertarungan utama, itu sangat langka. Selain klasifikasi, pekerjaan juga dinilai. Kecuali pekerjaan gaya hidup, tidak ada klasifikasi. Pekerjaan pertempuran utama dan tambahan dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, langka, dan legendaris. Hampir tidak ada pekerjaan legendaris, dan seluruh kekaisaran Sensia mungkin tidak dapat menghasilkan pekerjaan dalam 10 tahun. Ada relatif banyak pekerjaan langka. Misalnya, kota Sihai bisa memproduksi satu setiap tahun, dan terkadang akan ada 2. Xia Sue dan Su Qianxing saat ini, yang sering dibicarakan oleh Lu Yun, semuanya merupakan pekerjaan langka di kelas tempur utama. Lin Moyu. Lin Moyu mendengar namanya, mengangkat kakinya dan berjalan menuju lingkaran sihir. Xia Sue memandang Lin Moyu dengan tantangan di matanya. Lu Yun bertanya, "Tuan Zhang, apa pendapatmu tentang anak ini?" Zhang Qian melirik Lin Moyu, "Selain sangat tenang, tidak ada yang istimewa dariku." Lu Yun berkata, "Sekolah kita memiliki 2 orang jenius, Xia Sue sekarang adalah yang kedua, dan dia yang pertama." Zhang Qian berkata dengan ringan, "Prestasi akademik dan perpindahan pekerjaan belum tentu berhubungan. Anda harus memahami kebenaran ini." Lu Yun secara alami mengerti, tapi dia masih menantikannya. Jika ada pekerjaan langka lainnya, maka itu benar-benar bengkok. Lingkaran sihir itu berjalan, meledak dengan cahaya terang. Langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan dalam sekejap mata, awan gelap menutupi puncaknya. Hembusan angin dingin bertiup dari segala arah, dan suhu turun tajam. Siang berganti malam, seperti akhir dunia. Mengapa berangin? Ada banyak awan gelap di langit. Aku tidak bilang akan hujan, anginnya dingin sekali. Lu Yun terkejut, apa yang terjadi? Zhang Qian menatap lingkaran sihir dan berkata dengan ringan, "Visi. Visi perpindahan pekerjaan." Lu Yun hampir berseru, perubahan pekerjaan sebesar itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dia menjadi khawatir. Dengan fenomena sebesar itu, tidak masuk akal jika tidak memberinya pekerjaan langka. Saya hanya tidak tahu apakah itu pertempuran tambahan atau pertempuran utama. Tidak mungkin, aku tidak akan kalah darimu. Xia Sue mengepalkan tangannya, penglihatan ini jauh lebih besar dari gerakan yang dia lakukan sekarang. Saya tidak mau mengaku kalah dalam hati, tapi murni dari visi, saya harus mengalah. Tiba-tiba seorang teman sekelasnya berteriak, "Lihat, ada gerakan di awan gelap." Semua orang melihat ke atas. Api kecil muncul dari awan gelap. Nyala api melayang di udara, naik dan turun. Sepertinya ada hal lain selain cahaya api. Apalagi terdengar suara gemeretak gesekan di awan gelap yang membuat gigi orang masam. Akhirnya, seorang teman sekelas yang bermata tajam melihat dengan jelas apa yang ada di awan gelap, dan sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Itu adalah kerangka, dan segala sesuatu di awan gelap adalah kerangka. Dengan suaranya,
Gambaran di awan gelap telah terungkap sepenuhnya. Ribuan kerangka padat, dan nyala api jelas merupakan api jiwa di tengkorak mereka. Tengkorak itu bersinar dengan cahaya putih pucat, ganas dan menakutkan. Meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah sebuah penglihatan, banyak siswa yang masih takut dan mundur. Salah satu api jiwa jatuh dari langit dan mendarat di Lin Moyu. Kemudian semua penglihatan itu lenyap seketika, dan semuanya kembali normal. Pekerjaan tersembunyi unik, necromancer. Bukan pekerjaan langka. Sebaliknya, sembunyikan profesinya. Dan itu adalah satu-satunya pekerjaan yang tersembunyi. Artinya hanya ada satu profesi di dunia. Kecuali Lin Moyu meninggal, tidak akan ada pekerjaan serupa yang kedua. Pekerjaan tersembunyi lebih jarang dibandingkan pekerjaan langka, bahkan lebih jarang daripada pekerjaan legendaris. Belum jelas kuat atau tidak, tapi yang pasti kurang. Profesi ahli nujum Lin Moyu adalah satu-satunya di dunia. Lin Moyu begitu kuat sehingga dia telah menjadi profesi tersembunyi, dan itu adalah satu-satunya profesi tersembunyi. Bagaimana keberuntungan anak itu bisa begitu baik? Mungkinkah lingkaran sihir itu melakukan kesalahan? Pekerjaan tersembunyi belum tentu kuat. Ada banyak pekerjaan tersembunyi dalam sejarah yang tidak terlalu bagus. Ya, jumlah pekerjaan tersembunyi itu jarang, belum tentu kuat. Tapi penglihatan barusan sangat menakutkan, dan profesinya adalah ahli nujum, jadi apakah dia harus selalu berurusan dengan orang mati? Dia tidak berbicara sejak awal. Ini bukan saat yang tepat untuk berurusan dengan orang mati, jadi tidak perlu berbicara. Lin Moyu turun dari lingkaran sihir setelah sepenuhnya membangunkan profesinya. Dia juga sedikit bersemangat dengan pekerjaan unik yang tersembunyi, tetapi dia tidak tahu apapun dari wajahnya. Emosi dan amarah tidak terlihat, hanya ada keterkejutan dan kegembiraan di hati, mengapa harus ditaruh di wajah. Tunggu sebentar. Saat melewati Zhang Qian tiba-tiba menghentikannya. Lin Moyu berbalik dan memberi hormat pada Zhang Qian, apa pesananmu, senior? Bukan karena dia tidak bisa berbicara, hanya saja dia berbicara sangat sedikit. Tidak akan ada kekurangan etiket. Zhang Qian bertanya, pekerjaan Anda adalah pekerjaan tersembunyi, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah Anda ingin menunjukkan suatu keahlian? Menghadapi permintaan Zhang Qian, Lin Moyu tidak menolak. Senior, mohon tunggu sebentar. Saya baru saja berganti pekerjaan dan belum sepenuhnya mengenal diri saya sendiri. Periksa properti Anda. Nama, Lin Moyu. Pekerjaan, necromancer unik. Tingkat, 10,00%. Kekuatan, 10. Kelincahan, 10. Semangat, 20. Fisik, 10. Peralatan, tidak ada. Ruang pemanggilan, 0/10. Keterampilan, jiwa api, level 1, panggil prajurit kerangka level 1. Soul Flame level 1, membakar jiwa target, menyebabkan kerusakan terbakar. Kekuatannya bergantung pada kekuatan spiritual dan tingkat keterampilannya sendiri. Panggil prajurit kerangka level 1, panggil prajurit kerangka tingkat besi hitam, kerangka dapat dibagi menjadi besi hitam, perunggu, perak, emas, berlian, legendaris, dan tingkat dewa. Dari segi atribut, kekuatan mental lebih baik dibandingkan dua atribut lainnya. Ini juga mewakili posisi ahli nujum, yang termasuk dalam profesi departemen penyihir. Keterampilan api jiwa juga menggambarkan hal ini. Tapi skill pemanggil kerangka prajurit agak mirip dengan profesi pemanggil. Api jiwa jelas tidak cocok untuk dipajang, jadi Lin Moyu memilih untuk memanggil prajurit kerangka. Ketika skill itu diaktifkan, pusaran hitam muncul di sekitar Lin Moyu. Kemudian seorang prajurit kerangka yang terbakar dengan api jiwa keluar dari pusaran. Semangat turun dari 20 poin menjadi 10 poin dalam sekejap, dan setengahnya dikonsumsi. Tulang prajurit kerangka tingkat besi hitam semuanya berwarna abu-abu. Ada banyak retakan di sekujur tubuhnya, bahkan pisau di tangannya sudah tua dan usang, dan dia tidak tahu di mana dia mengambilnya dari tumpukan sampah. Bukan hanya sebilah pisau, seluruh kerangka prajurit itu tampak seperti keluar dari tempat pembuangan sampah. Prajurit kerangka tingkat besi hitam seperti itu tampaknya tidak terlalu kuat, seolah-olah dia akan hancur kapan saja. Lin Moyu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa atribut prajurit kerangka. Prajurit kerangka besi hitam. Kekuatan, 15. Kelincahan, 15. Semangat, 15. Fisik, 15. Keterampilan, tidak ada. Keempat atribut tersebut cukup seimbang. Tidak ada pro dan kontra.
Untuk sementara tidak ada skill, hanya menggunakan serangan normal. Itu tidak terlalu bagus. Ketika prajurit kerangka itu muncul, para siswa berseru kaget dan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Manusia selalu takut terhadap hal-hal yang menakutkan. Hanya ada sedikit yang berani, dan tidak ada gerakan. Seperti Gao Yang, sebaliknya, ada sedikit rasa ingin tahu. Ujung jari Zhang Qian bersinar, seperti embusan angin yang menimpa prajurit kerangka itu. Ada lampu merah di mata prajurit kerangka, melihat ke arah Zhang Qian, api jiwa juga melonjak dengan hebat. Prajurit kerangka diserang, apakah akan melawan? Jika Anda tidak membuat pilihan dalam 10 detik, Anda akan melakukan serangan balik secara otomatis. Sepotong informasi tiba-tiba muncul di benak Lin Moyu, dan dia dengan cepat memerintahkan prajurit kerangka itu untuk tidak bergerak. Zhang Qian berkata sambil tersenyum, kamu sangat waspada. Dia adalah seorang profesional level 52 dengan tingkat deteksi yang tinggi. Lin Moyu hanya level 1, dan panggilannya sebenarnya memusuhi dia. Melalui teknik deteksi, Zhang Qian melihat atribut prajurit kerangka. Atributnya biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Bagaimanapun, Lin Moyu hanya berada di level 1 sekarang, jadi sulit untuk melihat kekuatan profesinya dari atribut ini. Mungkin prajurit kerangka ini akan menjadi lebih kuat setelah levelnya lebih tinggi. Zhang Qian melambaikan tangannya, terima kasih, bekerja keras, mungkin akan ada sesuatu di masa depan. Lin Moyu memberi hormat lagi pada Zhang Qian. Prajurit kerangka berjalan di belakang Lin Moyu, mengeluarkan suara klik, disertai hembusan angin dingin, yang menambah sedikit kengerian. Ketika dia kembali, banyak siswa yang tanpa sadar menjauh darinya. Tengkorak sangat menakutkan. Gao Yang datang. Bolehkah aku menyentuhnya? Lin Moyu mengangguk, menandakan ya. Gao Yang dengan berani mengulurkan tangan dan menyentuh prajurit kerangka itu. Sentuhan pelat baja terasa agak dingin lagi. Nyala api di kepala tidak panas, dan semakin dekat ke nyala api, semakin dingin. Gao Yang bertanya, apakah kerangka ini kuat? Lin Moyu menggelengkan kepalanya, seharusnya lebih baik darimu. Benarkah? Aku tidak percaya, kelihatannya sedikit compang camping. Saat ini, Lu Yun memanggil nama Gao Yang, dan Gao Yang menjawab, saya akan berganti pekerjaan dulu, dan saya akan membicarakannya nanti. Lin Moyu memandang prajurit kerangka itu dan berpikir dalam hati, daur ulang. Sebuah pusaran muncul di depannya lagi, dan prajurit kerangka itu menghilang setelah memasuki pusaran tersebut. Bila atribut dari ruang pemanggilannya sendiri juga berubah. Awalnya, ruang pemanggilan, 0/10. Sekarang menjadi, ruang pemanggilan, 1/10, prajurit kerangka, jumlah, 1. Lin Moyu dengan hati-hati memeriksa pengenalan ruang pemanggilan. Ruang pemanggilan adalah tempat di mana benda pemanggil ditampung. Benda pemanggil yang tidak biasa digunakan dapat ditempatkan di ruang pemanggilan dan dapat dipanggil kapan saja bila diperlukan. Objek yang dipanggil dari ruang pemanggilan tidak perlu menghabiskan kekuatan mental. Dengan kata lain, Anda biasanya dapat memanggil prajurit kerangka, lalu menempatkan mereka di ruang pemanggilan, dan memanggil mereka kapan saja saat diperlukan. Saat ini, ruang pemanggilan memiliki kapasitas 10 grid, yang dapat menampung 10 prajurit kerangka. Jika objek yang dipanggil terluka, objek tersebut juga dapat pulih dengan cepat di ruang pemanggilan. Seiring bertambahnya level, kapasitas ruang pemanggilan juga akan meningkat. Lin Moyu memikirkan gambaran yang dia lihat ketika dia berganti pekerjaan tadi. Gambaran yang dia lihat selama pergantian pekerjaan benar-benar berbeda dari apa yang dilihat orang lain. Dia melihat seekor naga yang sangat besar. Naga itu melayang di udara, menjerit. Kesakitan dari waktu ke waktu. Dalam sekejap, ia jatuh kembali ke tanah, berguling dengan liar. Lin Moyu melihat naga itu ditutupi oleh prajurit kerangka, setidaknya ribuan dari mereka. Prajurit kerangka mengayunkan pedang tajam mereka dan terus menimpa naga itu. Setiap pukulan menimbulkan luka yang mengerikan. Tidak peduli bagaimana naga itu berjuang, itu sia-sia. Tidak ada yang bisa dilakukan naga itu kecuali berteriak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, naga raksasa itu terjatuh sambil menangis sedih. Lombok benar-benar kehilangan kilaunya. Adegan ini membuat Lin Moyu tahu betapa kuatnya prajurit kerangka itu. Selama jumlah tertentu tercapai, naga raksasa pun bisa disembelih seperti babi dan anjing. Lin Moyu percaya bahwa dia bisa mencapai level itu suatu hari nanti, membunuh naga seperti anjing. Lingkaran perpindahan pekerjaan meledak dengan cahaya cemerlang. Transfer Gao yang telah selesai.
Pekerjaan tingkat lanjut dari kelas pertempuran utama, ksatria pedang dan perisai. Dia benar-benar menjadi seorang ksatria seperti yang diinginkan Gao Yang. Dan itu bukan ksatria biasa, tapi profesi tingkat tinggi, ksatria pedang dan perisai. Meski sama-sama ksatria, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Kalau tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai senior. Gao yang berlari kembali dengan penuh semangat, baiklah, izinkan saya mengatakan bahwa saya bisa menjadi seorang ksatria. Lin Moyu menunjukkan senyuman langka dan mengacungkan jempol pada Gao yang di saat yang bersamaan. Gao yang tertawa keras dan menepuk bahu Lin Moyu, kita akan bermain dungeon bersama di masa depan, dan aku akan berdiri di depanmu. Bagaimana mengucapkan kalimat itu, biarkan aku memikirkannya. Dia menepuk kepalanya, jika kamu ingin membunuhku, injak saja mayatmu. Lin Moyu sedikit terdiam, dia tidak tahan dengan orang ini, dan akhirnya berkata, kamu salah mengatakannya. Gao yang berkata dengan heran, kamu akhirnya mau berbicara. Aku sengaja mengatakan sebaliknya, apa kamu tidak menyadarinya? Menemukan kentut. Apa yang sengaja bertentangan? Yaitu bertentangan, ya, saya masih menolak untuk mengakuinya. Lelucon yang luar biasa. Lin Moyu menatap Gao yang dengan pandangan menghina. Semua perpindahan pekerjaan akhirnya berakhir. Lu Yun membawa mereka kembali ke ruang kelas besar. Kali ini, 106 siswa SMP nomor 1 berganti pekerjaan, di antaranya Lin Moyu merupakan pekerjaan tersembunyi. 12 dipindahkan ke kelas pertempuran utama, 18 dipindahkan ke kelas tambahan, dan sisanya adalah kelas kehidupan. Rasio ini dianggap bagus, dan Lu Yun juga sangat puas. Mahasiswa, perpindahan pekerjaan sudah selesai. Apapun profesi yang Anda pilih, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan dan meningkatkan kemahiran keterampilan Anda. Mulai besok, ruang bawah tanah peningkatan pemula kami di kota Sihai akan terbuka untuk semua siswa. Siswa dapat memasuki ruang bawah tanah untuk peningkatan pertempuran yang sebenarnya. Siswa dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan tidak perlu khawatir, sekolah telah menyediakan ruang kecakapan hidup untuk Anda, dan di dalamnya terdapat guru yang akan mengajari Anda menguasai berbagai kecakapan hidup. Saya berharap pada ujian besar seminggu kemudian, semua siswa bisa mendapatkan nilai bagus dan masuk ke perguruan tinggi pilihannya. Informasi di ruang bawah tanah peningkatan pemula pada dasarnya jelas bagi semua orang. Monster di dalamnya terkonsentrasi antara level 1 dan level 8. Dan jumlahnya tidak banyak, tingkat kesulitannya sangat rendah. Jauh lebih aman daripada alam liar di kota Sihai. Tentu saja, Anda juga dapat langsung terjun ke alam liar tanpa harus menemui pemula untuk mengupgrade salinannya. Mengenai hidup dan mati, itu terserah Anda. Saat sekolah usai, Xia Sue menghentikan Lin Moyu. Gao yang berkata sambil tersenyum, Nona Xia, mengapa Anda menyukai bahasa diam kami? Xia Sue mengerutkan kening, pergi. Menghapus. Gao yang berguling dengan sangat sederhana. Xia Sue tingginya 1,7 meter, dengan sosok anggun dan wajah kecil yang sangat halus. Banyak orang menganggapnya sebagai dewi kecantikan sekolah. Sayangnya Lin Moyu lebih tinggi, dengan tinggi 1,85 meter, bahkan Xia Sue perlu melihat ke atas. Lin Moyu, aku ingin bersaing denganmu. Lin Moyu memandangnya dengan tanda tanya di wajahnya. Xia Sue tahu bahwa Lin Moyu tidak suka berbicara, jadi dia berkata langsung, siapapun yang memiliki nilai lebih baik dalam ujian akhir antara kamu dan aku, apakah kamu berani membandingkan? Oh, Lin Moyu mengerang dan berjalan mengelilingi Xia Sue. Xia Sue menghentakkan kakinya, itu saja, aku tidak akan kehilanganmu selamanya. Xia Sue awalnya berpikir bahwa pekerjaannya yang langka saat ini dapat menghambat Lin Moyu. Tanpa diduga, Lin Moyu datang ke pekerjaan tersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat ahli nujum itu, jelas dia tersesat lagi. Xia Sue tidak akan mengaku kalah. Lin Moyu berjalan kembali ke rumah. Rumah itu kosong. Lin Moyu hanya membuat sesuatu untuk dimakan. Perabotan dalam kamar sangat sederhana, hampir tanpa perabotan. Sebuah foto menonjol. Dalam foto tersebut adalah Lin Moyu, seorang wanita muda dan cantik, serta seorang wanita tua dengan rambut beruban. Dalam foto tersebut, Lin Moyu sedang tersenyum di bawah sinar matahari. Ini benar-benar berbeda dari penampilannya sekarang. Selain dia, perempuan muda dan perempuan tua di foto itu juga tersenyum. Foto itu diambil 3 tahun lalu. Dia menemukan waktu, mewarisi kenangan dan emosi dari pemilik aslinya,
dan memiliki kasih sayang yang sangat mendalam kepada dua orang di foto tersebut. Di bumi pada kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu tanpa keluarga atau alasan. Dia punya kerabat di sini, dan dia mencintai kerabatnya. Dia sangat menghargainya. Sayangnya masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. 2 tahun lalu, neneknya meninggal. Setahun yang lalu, saudara perempuan saya juga bersekolah di Akademi Xiajing. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa di rumah. Kata-kata Lin Moyu menjadi semakin berkurang, semakin dingin. Aku juga akan pergi ke Akademi Xiajing. Lin Moyu berkata dengan tegas di dalam hatinya. Bukan untuk hal lain, karena Lin Mohan ada di sana. Hanya saja Akademi Xiajing terlalu sulit untuk mengikuti ujiannya. Tahun lalu, Lin Mohan adalah satu-satunya di kota Xihai yang masuk. Ada ketukan di pintu di luar. Kepala sekolah Lu Yun berdiri di depan pintu dengan sekantong barang. Muyu, ini ada makanan, kamu ambil dan makan dulu. Aku akan membawakanmu yang segar dalam beberapa hari. Lin Moyu mengambil makanannya, terima kasih. Lu Yun mengangguk, aku akan memasuki ruang bawah tanah besok, jadi istirahatlah yang baik. Pada tahun lalu, Lu Yun mengirim makanan setiap beberapa hari. Inilah yang dia janjikan pada Lin Mohan. Tahun lalu, Lin Mohan diterima di Akademi Xiajing sebagai siswa nomor 1 di kota Xihai. Namun Lin Mohan tidak mau pergi karena ingin tinggal dan menjaga adiknya Lin Moyu. Setelah Anda pergi ke Akademi Xiajing, Anda tidak akan dapat kembali setidaknya selama 3 tahun. Lu Yun terus melakukan pekerjaan ideologis untuk Lin Mohan dan berjanji akan menjaga Lin Moyu dengan baik. Baru pada saat itulah Lin Mohan setuju untuk pergi ke Akademi Xiajing. Anda tahu, di kota seperti kota Xihai, sangatlah terhormat memiliki seorang siswa yang diterima di Akademi Xiajing. Hal ini terutama berlaku untuk sekolah menengah nomor 1 dan Lu Yun melakukan apa yang dia katakan, dan dia selalu menjaga Lin Moyu tahun ini. Di malam hari, Lin Moyu melatih keterampilannya. Kekuatan mentalnya telah dipulihkan, dan dia dapat memanggil prajurit kerangka lain kapan saja. Di telapak tangan kirinya, dia memegang batu permata berwarna merah cerah. Ini adalah satu-satunya barang yang dia bawa ketika dia menyeberang. Ketika dia mengangkat tangannya dan hendak menelepon, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah bangkit sebagai profesi ahli nujum. Pekerjaan memenuhi persyaratan, dan sistem bakat terkuat sedang terikat. Mulailah mengekstrak asal-usul dunia dan optimalkan keterampilan. Pengoptimalan keterampilan selesai. Selamat kepada tuan rumah karena telah membangkitkan bakat unik tingkat dewa, peningkatan komprehensif level 1. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh keterampilan pasif, transfer kerusakan. Lin Moyu kaget, dan segera memeriksa atributnya. Nama, Lin Moyu. Pekerjaan, Necromancer unik. Tingkat, 10,00%. Kekuatan, 10. Kelincahan, 10. Semangat, 20. Peralatan, tidak ada. Ruang pemanggilan, 1/10. Prajurit kerangka, jumlah, 1. Bakat, amplifikasi komprehensif level 1. Keunikan. Keterampilan pasif, transfer kerusakan. Keterampilan aktif, Soul Flame, level 1, panggil Skeleton Warrior, level 1. Amplifikasi komprehensif, level 1, semua efek skill meningkat 10 kali lipat. Transfer kerusakan, semua kerusakan yang diderita oleh penyihir itu sendiri ditanggung oleh objek yang dipanggil. Soul Flame, level 1, membakar jiwa target, menyebabkan kerusakan terbakar. Kekuatannya bergantung pada kekuatan spiritual dan tingkat keterampilannya sendiri. Panggil prajurit tengkorak level 1, panggil prajurit tengkorak besi hitam. Atribut dasar tidak berubah, hanya talent dan skill pasif yang ditambahkan. Tapi keduanya jenius. Tak perlu dikatakan lagi, bakat, satu-satunya bakat tingkat dewa, hanya di level 1, yang dapat meningkatkan semua keterampilan sebanyak 10 kali lipat. Betapa kuatnya bakat ini, Lin Moyu tidak bisa lagi menggambarkannya secara akurat dengan kata-kata. Meskipun dia selalu cuek, ada sedikit keterkejutan di wajahnya saat ini. Efek dari skill pasifnya juga sama mencengangkannya, dan bisa disebut level dewa. Semua kerusakan ditransfer ke pemanggilan. Dengan kata lain, selama objek yang dipanggil tidak mati, dia tidak akan mati. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuh semua panggilannya terlebih dahulu. Tak perlu dikatakan betapa kuatnya skill pasif ini. Jika ada ribuan objek yang dipanggil,
Lin Moyu sebanding dengan tubuh abadi. Skill pasif ini belum pernah terdengar sebelumnya. Setelah sekian lama, Lin Moyu pulih dari keterkejutannya. Dia menemukan bahwa batu delima di tangan kirinya telah hilang. Jadi itu kamu. Lin Moyu mengaktifkan skillnya dan memanggil kerangka besi hitam. Sebuah pusaran muncul di depannya. Diiringi dengan suara gesekan yang menusuk gigi, kerangka setinggi besi hitam keluar dari pusaran. Di permukaan, tidak ada perbedaan antara kerangka setingkat besi hitam di depannya dan kerangka setingkat besi hitam yang dipanggil di sore hari. Bentuknya tidak banyak berubah, sama seperti tempat pembuangan sampah. Jangan hanya melihat permukaan segalanya. Prajurit kerangka besi hitam. Kekuatan, 150. Kelincahan, 150. Semangat, 150. Fisik, 150. Keterampilan, tidak ada. Dalam kasus penampilan yang sama, atributnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Semua atribut meningkat 10 kali lipat. Belum lagi kekuatan, kelincahan dan semangat. Peningkatan kebugaran fisik 10 kali lipat pada dasarnya berarti peningkatan vitalitas dan pertahanan. Prajurit kerangka sebesar 10 kali lipat. Ditambah dengan skill transfer damage, akan sangat sulit untuk membunuh Lin Moyu. Lin Moyu juga melepaskan prajurit kerangka di ruang pemanggilan, dan menemukan bahwa atributnya juga telah dikalikan 10 kali lipat. Peningkatan secara menyeluruh juga berperan. Dengan sisa 10 poin kekuatan mental, Lin Moyu memanggil kerangka besi hitam lagi. Kemudian dia mulai bermeditasi. Meditasi adalah cara terbaik untuk memulihkan kekuatan mental dan dapat menggantikan tidur. Ada cukup banyak siswa di sekolah yang bisa melakukan itu. Keesokan paginya, Lin Moyu bangun tepat waktu. Kekuatan mental telah pulih sepenuhnya. 3 kerangka besi hitam berdiri setia di depannya, tak bergerak seperti penjaga. Saat api jiwa menyala di kepala tengkorak, ada hembusan angin suram di dalam ruangan, dan suhu turun beberapa derajat. Sangat bagus di musim panas, jangan khawatir dengan cuaca panas. Lin Moyu berpikir dalam hatinya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia menggunakan summon skeleton lagi, memanggil skeleton warrior keempat. Kemudian keempat kerangka itu dikirim ke ruang pemanggilan. Mempertahankan 10 poin kekuatan spiritual, dan membawa 4 kerangka tingkat besi hitam yang telah meningkat 10 kali lipat, Lin Moyu berpikir itu sudah cukup. Dengan kekuatan 150 poin, bahkan seorang prajurit ksatria level 7 atau 8 tidak lebih dari itu. Sudah ada bus yang menunggu di gerbang sekolah, mengantar mereka ke lokasi fotokopi. Ketika mereka sampai di ruang bawah tanah, tempat itu sudah penuh sesak. Bukan hanya sekolah menengah nomor 1 yang datang ke ruang bawah tanah pemula, hampir semua siswa yang telah menyelesaikan pergantian pekerjaan di kota Sihai akan datang ke sini. Ada total 6 sekolah menengah di kota Sihai, dan lebih dari 800 siswa berganti pekerjaan kemarin. Kebanyakan dari mereka menjadi profesional yang hidup. Kurang dari 200 orang yang bisa datang ke sini, bahkan tidak sampai sepertiganya. Para siswa berdiri bersama, dan para guru sekolah menjalani prosedur penerimaan penjara bawah tanah. Lu tua, kamu memposting kali ini. Kelas pertarungan utama yang langka saja tidak cukup, dan kelas tersembunyi yang unik sangatlah besar. Dalam 2 tahun terakhir, sekolah menengah nomor 1 kamu luar biasa. Tahun lalu, Lin Mohan keluar dan masuk Akademi Xiajing. Apakah kamu akan mengetuk pintu Akademi Xiajing lagi hari ini? Beberapa kepala sekolah berkumpul dan mengobrol dengan antusias. Wajah Lu Yun memerah saat ini, Xia Sui dan Lin Moyu benar-benar bagus. Jika ada kesempatan, saya sangat berharap mereka bisa diterima di Akademi Xiajing. Xia Sui, apakah itu wanita muda dari keluarga Xia? Dan Lin Moyu, mengapa nama ini sangat mirip dengan Lin Mohan? Lu Yun berkata, Xia Sui adalah wanita tertua dari keluarga Xia, dan Lin Moyu adalah adik laki-laki Lin Mohan. Tidak heran, warisan garis keturunan keluarga Xia sangat bagus. Sedangkan untuk Lin Moyu, saudara kandung ini sungguh luar biasa. Gao yang menyodok Lin Moyu, apakah kamu ingin membentuk tim bersama? Menghadapi ajakan Gao Yang, Lin Moyu menggelengkan kepalanya. Gao yang berpura-pura marah, "Nak, apakah kamu meremehkanku? Tuan muda ini dengan tulus mengundang Anda. Jika Anda tidak memberikan alasan yang masuk akal kepada tuan muda ini tidak akan pernah melepaskannya." Dia tampak marah, tapi senyuman di matanya telah mengkhianatinya. Lin Moyu mengabaikannya, dan dalam 2 detik, Gao yang mengubah wajahnya lagi. "Bos, kenapa kamu tidak membentuk tim denganku?"
Lin Moyu berkata dengan ringan, leveling tim lambat, leveling solo cepat. Gao yang bertanya dengan aneh, bagaimana kamu tahu? Baca lebih banyak buku. Lin Moyu jarang menjawab. Gao yang mengusap kepalanya, jelas tidak yakin. Pada saat ini, Xia Sue tiba-tiba berkata dari samping, Lin Moyu benar. Jika dua orang membentuk satu tim, meskipun membunuh monster lebih cepat, pengalamannya harus dibagi rata di antara keduanya. Kecepatan membunuh monster dalam tim yang terdiri dari dua orang dapat ditingkatkan hingga 50% hingga 60%, tetapi waktu untuk menemukan monster tetap, sehingga efisiensi keseluruhan melambat. Menurut pengalaman yang dirangkum oleh para pendahulu, ruang bawah tanah di bawah level 10 cocok untuk menyikat gigi sendirian. Ruang bawah tanah di atas level 10 cocok untuk pembentukan tim. Xia Sue berkata dengan sangat jelas, Gao yang tidak bodoh, setelah memikirkannya, dia mengerti. Saat ini, Lu Yun datang. Kecuali Xia Sue dan Lin Moyu, semua pekerjaan tempur utama harus membawa beberapa pekerjaan tambahan ke dalam ruang bawah tanah. Jangan berpikir untuk naik level dengan satu gesekan. Kamu perlu tahu bahwa kamu tidak dapat melakukannya tanpa dukungan ketika kamu pergi ke ruang bawah tanah dengan tingkat kesulitan tinggi di masa depan. Biasanya saya menolak memberikan dukungan, dan saya mencari dukungan ketika saya membutuhkannya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Terus terang, daripada mencari pembantu yang tidak kamu kenal, lebih baik cari teman sekelasmu sendiri. Setidaknya kamu punya persahabatan teman sekelas, dan kamu tidak akan lari sendirian jika dalam bahaya. Apa yang dikatakan Lu Yun sangat jelas dan benar. Tenangkan orang-orang yang awalnya seorang diri. Jika kelas pertarungan utama tidak memiliki dukungan, kecepatan peningkatan dukungan akan sangat lambat. Seseorang bertanya, mengapa Xia Sue dan Lin Moyu tidak membutuhkan dukungan? Lu Yun berdeham, keduanya berbeda. Xia Sue akan diterima di Akademi Xia Jing dan perlu ditingkatkan dengan cepat. Dan Xia Sue tidak akan tinggal di ruang bawah tanah pemula terlalu lama, paling lama 2 hari, Xia Sue akan pergi dari sini. Sedangkan untuk Lin Moyu, saya tidak tahu profesinya atau kekuatan tempurnya. Anda dapat meminta dukungan jika Anda ingin bekerja sama dengannya. Beberapa asisten menggelengkan kepala. Kebanyakan yang menjadi perawat pembantu adalah perempuan. Ketika gadis-gadis kecil ini melihat prajurit kerangka Lin Moyu, mereka sangat ketakutan sehingga mereka membentuk tim kentut. Lin Moyu berkata dengan ringan, Tuan Lu, saya juga ingin mengambil Akademi Xia Jing. Maksudnya jelas sekali, saya tidak ingin membentuk tim, saya ingin solo. Lu Yun sedikit terkejut, tahukah kamu betapa sulitnya mengikuti Akademi Xia Jing? Lin Moyu mengangguk, saya yakin. Lu Yun memahami tekad Lin Moyu, saya harap kamu bisa sukses. Jika Anda ingin diterima di Akademi Xia Jing, hal pertama yang Anda perlukan adalah persyaratan nilai. Setidaknya level 12 atau lebih tinggi, dan titik asuransi harus level 15. Tahun lalu, Lin Xiahan diterima di Akademi Xia Jing sebagai siswa kelas 16. Hanya dalam 1 minggu, tidak mudah untuk meningkatkan ke level 12. Sedangkan untuk level 15, bahkan lebih sulit lagi. Monster level tertinggi di ruang bawah tanah pemula adalah level 8, dan tidak mungkin untuk ditingkatkan ke level 12. Dan tingkat bahaya di alam liar jauh lebih tinggi daripada di penjara bawah tanah pemula. Bagi profesional pemula seperti mereka, bertindak gegabah berarti mati. Selain persyaratan nilai, ada beberapa syarat lainnya. Anda harus menunggu sampai ujian akhir untuk mengetahuinya. Atas permintaan Lu Yun, beberapa profesi pertempuran utama telah memilih untuk mendukung. Atau tim yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Gao yang memilih seorang utusan untuk dibantu. Nabi bisa memberinya status buff, dan dia juga bisa memperlakukannya dengan baik, jadi dia adalah pengasuh yang baik. Setelah formalitas selesai, pihak sekolah membagikan senjata dan perlengkapan kepada semua orang. Prajurit diberi senjata yang berbeda sesuai dengan pekerjaan yang berbeda. Saya tampan. Gao yang mendapat pedang besi dan perisai, di mana dia bertindak seperti bos langit dan putra kedua saya. Lin Moyu juga memiliki staf. Kekuatan spiritual plus 1. Bahkan tidak sedikit bonus, senjata dan perlengkapan sub-level. Ya dan tidak itu sama, kita hanya bisa berpura-pura saja. Xia Sue memiliki senjatanya sendiri dan tidak membutuhkan senjata sekolah. Senjatanya adalah buku Dharma. Lin Moyu dapat merasakan bahwa tidak ada energi lemah yang mengalir dalam buku Dharma. Itu harus menjadi senjata yang bagus.
Sebelum memasuki arena, Xia Sui berkata kepada Lin Moyu, mari kita bandingkan dan lihat siapa yang bisa naik level lebih cepat. Lin Moyu tidak berkomitmen, tidak setuju atau menolak. Xia Sui mendengus, mengangkat kepalanya dan menunjukkan lehernya yang ramping dan putih. Jika kamu tidak menjawab, itu akan dianggap sebagai persetujuanmu. Saat dia berbicara, dia berbalik dan memasukkan salinannya. Sudut mulut Lin Moyu bergerak sedikit, sangat kompetitif. Dia mengatakan sesuatu dalam hati, lalu memasukkan salinannya. Lingkungan penjara bawah tanah pemula adalah padang rumput dengan rumput subur, tingginya lebih dari setengah meter. Banyak monster kecil yang bersembunyi di rerumputan dan sulit ditemukan. Kepadatan monster di sini tidak tinggi sehingga cukup aman sehingga juga menimbulkan masalah. Waktu mencari monster lebih lama daripada waktu menyalahkan. Tujuan dari ruang bawah tanah pemula adalah untuk membuat para pemula terbiasa bertarung dan terbiasa dengannya. Lin Moyu melepaskan 4 prajurit kerangka. Pergi dan bunuh monster. Sambil berpikir, keempat prajurit kerangka itu berlari ke 4 arah. Klik klik klik. Saat berlari, dengan hembusan angin. Kecepatannya sangat cepat. Dengan atribut kelincahan hingga 150 poin, kecepatan lari prajurit kerangka sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berlari puluhan meter. Pada saat ini, seorang prajurit kerangka mengayunkan pedang patah di tangannya. Berhasil membunuh Daermian, pengalaman plus 10. Kekebalan telinga besar, yang hanya level 1, langsung dibunuh oleh prajurit kerangka. Lin Moyu melihat pengalaman itu. Pengalaman meningkat sebesar 1%. Setiap monster level 1 dapat meningkatkan pengalaman sebesar 1%, dan Anda dapat meningkatkannya dengan membunuh 100 monster. Berhasil membunuh Daermian, pengalaman plus 10. Berhasil membunuh Daermian, pengalaman plus 10. Pengingat terus-menerus muncul, dan keempat prajurit kerangka terus menemukan kelinci bertelinga besar dan membunuhnya. Hanya dalam beberapa menit, pengalaman Lin Moyu meningkat 10%. Efisiensi ini terlalu tinggi. Lin Moyu awalnya berencana untuk tinggal di ruang bawah tanah pemula selama 2 hari, dan pergi setelah naik level ke level 8. Sekarang sepertinya tidak memakan waktu lebih dari 2 hari. Lin Moyu melepaskan keahliannya dan memanggil prajurit kerangka tingkat besi hitam lagi. Kemudian prajurit kerangka itu bergabung dengan tim mencari monster itu. Lin Moyu duduk dan mulai bermeditasi. Setengah jam kemudian, Lin Moyu mengantarkan peningkatan pertamanya. Nama, Lin Moyu. Pekerjaan, Necromancer unik. Tingkat, 21,00%. Kekuatan, 20. Kelincahan, 20. Semangat, 40. Peralatan, tidak ada. Ruang pemanggilan, 20/5. Prajurit tengkorak jumlah, 5. Bakat, amplifikasi komprehensif level 1. Keunikan. Keterampilan pasif, transfer kerusakan. Keterampilan aktif, Soul Flame, level 2, panggil Skeleton Warrior, level 2. Amplifikasi komprehensif level 1, semua efek skill meningkat 10 kali lipat. Transfer kerusakan, semua kerusakan yang diderita oleh penyihir itu sendiri ditanggung oleh objek yang dipanggil. Soul Flame level 2, membakar jiwa target, menyebabkan kerusakan terbakar. Kekuatannya bergantung pada kekuatan spiritual dan tingkat keterampilannya sendiri. Panggil prajurit tengkorak level 2, panggil prajurit tengkorak besi hitam. Naik level, atribut meningkat. Ruang pemanggilan telah berubah dari 10 menjadi 20. Yang cukup untuk menampung 20 pemanggilan. Tingkat keterampilan juga meningkat. Saya tidak tahu apakah ada perubahan pada atribut prajurit kerangka di level 2. Menurut pengetahuan yang diperoleh Lin Moyu, seiring dengan peningkatan level skill, atribut dari objek yang dipanggil juga akan meningkat. Karena peningkatan tersebut, kekuatan mental telah pulih sepenuhnya. Lin Moyu mengaktifkan keahliannya dan memanggil prajurit kerangka besi hitam lagi. Kali ini Lin Moyu menyadari perbedaannya. Kekuatan mental yang dikonsumsi oleh skill level 2 telah meningkat, dan biaya pemanggilan prajurit kerangka telah meningkat dari 10 poin menjadi 15 poin. Meskipun prajurit kerangka level 2 masih di level besi hitam, tubuhnya jelas bersinar 3 poin. Warna abu-abunya semakin memudar. Di saat yang sama, retakan pada bodi juga berkurang. Prajurit kerangka besi hitam. Kekuatan, 250. Kelincahan, 250. Semangat, 250. Fisik, 250. Keterampilan, tidak ada. Skeleton Warrior level 2,
semua atribut meningkat 100 poin dibandingkan dengan level 1. Langsung diubah dari 150 menjadi 250. Lin Moyu tahu bahwa peningkatannya tidak terlalu berlebihan, alasan utamanya adalah karena bakatnya terlalu kuat. Jika tidak, kerangka level 2 adalah 25 poin untuk setiap atribut, dan jika ditingkatkan satu level, setiap atribut akan meningkat 10 poin. Keseimbangan 4 dimensi, jumlah totalnya meningkat 40 poin, yang dianggap normal. Meski tidak lemah, namun tidak terlalu kuat. Kuncinya terletak pada bakat, keunikan bakat setingkat dewa. Bakat ini dan profesi Necromancer adalah pasangan yang sempurna. Lin Moyu terus menggunakan keterampilannya untuk memanggil prajurit kerangka, meningkatkan jumlah prajurit kerangka menjadi 7. 7 prajurit kerangka itu seperti 7 preman medali emas, tersebar di ruang bawah tanah pemula untuk terus membunuh monster. Terlepas dari apakah itu level 1, level 2, atau bahkan level 3, di bawah pedang mereka yang compang camping, mereka semua adalah pembunuh instan, tanpa kecuali. Atributnya terlalu kuat, bahkan tanpa skill apapun, prajurit kerangka memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Atribut kekuatan 250 poin seharusnya tidak lebih buruk dari petarung level 10. Prajurit kerangka level 2 memiliki kekuatan serangan yang sebanding dengan level 10, dan dapat berjalan ke samping di ruang bawah tanah pemula. Yang penting masih ada 7 buah. Tidak, 7 hanyalah permulaan. Setelah Lin Moyu memulihkan kekuatan mentalnya, dia akan terus memanggil. Bunuh kucing abu-abu level 2, rasakan plus 20. Bunuh anjing coklat level 3, rasakan plus 30. Bunuh raja tikus bermata biru level 4, pengalaman plus 40. Pembunuhan instan, semuanya adalah pembunuhan instan, tanpa ketegangan apapun. Menghadapi kekuatan serangan minimal level 10, monster ini hanya level 3 atau 4. Mati tanpa ketegangan, tanpa rasa sakit. Lin Moyu mengikuti lintasan kerangka itu dan berjalan maju perlahan. Saat prajurit kerangka berlari semakin jauh, sebuah peta secara bertahap terbentuk di benak Lin Moyu, yang merupakan bentuk dari dunia rahasia. Hei, ada fungsi seperti itu. Sebuah peta secara otomatis terbentuk di mana prajurit kerangka berjalan. Selain membunuh monster, prajurit kerangka juga menjadi pembuat peta otomatis. Hanya dalam 1 jam, pengalamannya hampir penuh lagi, dan akan ditingkatkan lagi. Dia bahkan berhenti bermeditasi, kecepatan peningkatan yang begitu cepat, meditasi seperti apa yang Anda inginkan. Tunggu saja hingga kekuatan mental otomatis pulih hingga penuh saat Anda meningkatkan. Para prajurit kerangka itu saling menikam dengan ganas dan tanpa ampun. Pada saat ini Lin Moyu melihat monster yang tidak dibunuh oleh prajurit kerangka. Kucing berambut abu-abu kelas 2. Berbaring di rumput, dia dirindukan oleh prajurit kerangka. Sungguh pria yang beruntung. Lin Moyu berpikir dalam hatinya, dan nyala api biru menyala di telapak tangannya. Api jiwa. Ini adalah satu-satunya kemampuan menyerangnya saat ini. Api cian muncul pada kucing berambut abu-abu level 2 seketika seperti teleportasi. Kucing berambut abu-abu level 2 itu menjerit, tubuhnya bergerak 2 kali, dan jatuh ke tanah hingga mati. Menghadapi peningkatan skill serangan 10 kali lipat, kucing berambut abu-abu hanya tinggal dibunuh dalam hitungan detik. Bunuh kucing abu-abu level 2, rasakan plus 20. Kucing abu-abu itu sudah mati, tetapi secara lahiriah tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar api. Lin Moyu mengerti, seperti yang dijelaskan dalam deskripsi skill, api jiwa menyerang jiwa target. Keterampilan ini adalah serangan spiritual. Saya terkejut lagi di hati saya. Serangan sistem spiritual memiliki satu kesamaan, yaitu mengabaikan pertahanan. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan fisik Anda atau seberapa tinggi pertahanan unsur Anda tidak dapat menahan serangan spiritual. Profesi tersembunyi itu sangat kuat, dan hanya 2 keterampilan yang sangat kuat. Bahkan jika tidak ada bonus bakat, ahli nujum tidak akan lebih lemah dari kelas legendaris manapun. Lin Moyu memiliki penilaiannya sendiri, yang mungkin tidak komprehensif atau objektif, namun ia yakin bahwa penilaiannya tidak dapat dipisahkan. Seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Ditingkatkan. Semua atribut telah ditingkatkan sebesar 10 poin lagi, dan kekuatan mental telah ditingkatkan sebesar 20 poin. Keterampilan prajurit kerangka juga telah ditingkatkan ke level 3. Atribut 4 dimensi meningkat 10 poin lagi, dan setelah peningkatan, meningkat 100 poin. 4 dimensi mencapai 350 poin yang mencengangkan. Lin Moyu terus menggunakan keterampilan memanggil kerangka,
dan memanggil 3 prajurit kerangka berturut-turut, membuat jumlah prajurit kerangka dalam contoh tersebut mencapai 10. 10 prajurit kerangka mengamuk di ruang bawah tanah seperti mengepel. Bunuh Raja Tikus bermata biru level 4, pengalaman plus 40. Bunuh Serigala biru level 5, pengalaman plus 50. Monster level 5 juga merupakan pembunuhan sekali tembak melawan prajurit kerangka. Lin Moyu tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu menunggu pengalaman didapat. Menurut kecepatan ini, paling lama 2 jam, Anda dapat meningkatkan ke level lain. Sedangkan untuk yang lainnya, lumayanlah untuk bisa meningkatkan ke level 3 di hari pertama, dan itu hanya akan semakin lambat di kemudian hari. Bagaimanapun, persyaratan Lu Yun bagi mereka adalah meningkatkan ke level 8 dalam seminggu. Level 8 dapat diterima di institusi pendidikan tinggi. Kecuali jika Anda ingin masuk 50 universitas bergengsi terbaik di tanah air, Anda memerlukan level 9 atau bahkan level 10. Di luar ruang bawah tanah, beberapa kepala sekolah mulai mengobrol dan membandingkan satu sama lain lagi. Mereka berkumpul mengelilingi meja, membuat teh, dan mengobrol tanpa malu-malu. Saya tidak tahu berapa level yang bisa dicapai kelompok anak-anak ini pada hari pertama. Siapa yang ingat level rekor tertinggi sebelumnya? Saya ingat itu level 5. Su Qianxing sebelumnya dan Lin Mohan tahun lalu sama-sama level 5. Su Qianxing dan Lin Mohan. Keduanya merupakan pekerjaan langka. Xia Sue tahun ini juga merupakan pekerjaan langka. Seharusnya serupa. Dari kecepatan peningkatan mereka pada hari pertama, pada dasarnya Anda dapat menilai kecepatan peningkatan dalam beberapa hari ke depan. Jika gadis Xia Sue tidak naik ke level 5 pada hari pertama, akan sulit baginya untuk masuk Akademi Xia Jing. Lu Yun mendengarkan beberapa dari mereka berbicara, dan berpikir dalam hatinya, aku ingin tahu berapa level yang bisa dicapai Lin Moyu, menyembunyikan profesinya, itu seharusnya tidak buruk. Setelah level 5, kecepatan peningkatan akan sangat melambat. Hari pertama yang mereka katakan sebenarnya 12 jam. Setelah semua orang memasuki ruang bawah tanah, hitungan mundur dimulai, dan mereka akan secara otomatis meninggalkan ruang bawah tanah setelah 12 jam. Itu tergantung pada berapa banyak level yang dapat Anda tingkatkan dalam 12 jam ini. Tiba-tiba, nafas besar mengalir deras. Lu Yun melambai kepada orang yang datang, Patriark Xia, ayo duduk. Xia Dongyang, kepala keluarga Xia di kota Xihai, ayah Xia Sue. Masih ada ruang di atas meja, jadi Xia Dongyang duduk begitu saja. Halo kepala sekolah. Dia menyapa mereka setelah duduk. Xia Dongyang memiliki penampilan yang tegas, tidak marah tapi sombong. Lu Yun menuangkan secangkir teh untuk Xia Dongyang, Patriark Xia di sini untuk menemui gadis Xia Sue. Xia Dongyang tersenyum, dalam beberapa tahun terakhir, Xiao Xue telah dirawat oleh kepala sekolah Lu. Lu Yun melambaikan tangannya, aku tidak melakukan apa-apa, gadis Xia Sue sangat pintar, dan perpindahan pekerjaan ini juga sangat sukses. Xia Dongyang berkata, saya mendengar dari keluarga saya. Saya baru saja kembali ke kota Xihai hari ini. Sayangnya, saya tidak mengikuti perubahan pekerjaan Xiao Xue. Lu Yun tahu bahwa Xia Dongyang sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu di rumah. Kami baru saja mendiskusikan apakah gadis Xia Sue dapat mencapai level 5 di akhir penjara bawah tanah 12 jam hari ini. Dia ingin diterima di Akademi Xia Jing, dan kesulitannya tidak kecil. Xia Dongyang berkata, seharusnya tidak menjadi masalah, meskipun jaraknya agak dekat, tidak masalah, saya bisa bertanya kepada seseorang. Lu Yun menggelengkan kepalanya, saya sarankan kamu tidak melakukan ini. Saya tahu karakter Xia Sue. Jika kamu melakukan ini, dia akan membencimu. Xia Dongyang menghela nafas, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Xia Dongyang mengganti topik pembicaraan, saya dengar kamu berganti pekerjaan kemarin, dan sekolahmu memiliki pekerjaan tersembunyi. Selamat. Saya tidak tahu pekerjaan apa itu. Wajah Lu Yun berbinar, nama profesinya adalah Necromancer. Itu adalah profesi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia bisa memanggil kerangka. Aku tidak tahu apakah itu kuat atau tidak. Tidak semua pekerjaan tersembunyi itu ampuh, dan tidak jarang muncul pekerjaan tersembunyi sampah. Bisakah kamu memanggil kerangka? Kedengarannya agak menyeramkan. Terlebih lagi, nama Necromancer sepertinya tidak terlalu bagus. Berurusan dengan roh orang mati pasti membuat imajinasi orang menjadi liar. Lu Yun melihat pikiran Xia Dongyang, jangan khawatir, anak Moyu tidak banyak bicara, tapi dia anak yang baik.
Kakak perempuannya diterima di Akademi Xiajing tahun lalu. Jika gadis Xiasue bersekolah di Akademi Xiajing, mungkin kamu masih bisa meminta Lin Mohan untuk merawatnya. Dengan Lu Yun, Xia Dongyang merasa lega. Setelah saling kenal selama bertahun-tahun, dia paling tahu seperti apa Lu Yun. Dalam salinan pemula, Lin Moyu menerima pesan dari prajurit kerangka. Batas jarak telah tercapai, dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Saat ini, prajurit kerangka terjauh sudah berjarak 500 meter dari Lin Moyu. Prajurit kerangka itu berdiri 500 meter jauhnya dan berhenti bergerak maju. Lin Moyu juga tahu bahwa prajurit kerangka harus menjaga jarak kurang dari 500 meter dari dirinya. Melihat beberapa prajurit kerangka lainnya akan mencapai jarak ini satu demi satu, Lin Moyu hanya bisa memerintahkan mereka untuk kembali. Tidak mungkin menjadi penjaga toko dengan membuang tangan, jadi Lin Moyu hanya bisa memilih arah untuk masuk jauh ke dalam penjara bawah tanah. 10 prajurit kerangka menyebar di depan mereka, menjaga jarak sekitar 100 meter dari Lin Moyu. Monster manapun di jalan akan langsung dibunuh oleh para prajurit kerangka. Pada jam keempat memasuki ruang bawah tanah, Lin Moyu mengantarkan peningkatan ketiga. Nama, Lin Moyu. Pekerjaan, Necromancer unik. Tingkat, 40,00%. Kekuatan, 40. Kelincahan, 40. Semangat, 80. Peralatan, tidak ada. Ruang pemanggilan, 10/40. Prajurit kerangka, jumlah, 10. Bakat, amplifikasi komprehensif, level 1. Keunikan. Keterampilan pasif, transfer kerusakan. Keterampilan aktif, Soul Flame, level 4 panggil Skeleton Warrior, level 4. Setelah meningkatkan, Lin Moyu terus memanggil prajurit kerangka. Saat ini, kekuatan spiritual yang dikonsumsi untuk memanggil prajurit kerangka telah mencapai 25 poin. Naik level sebanyak 3 berturut-turut dalam 4 jam. Dengan semakin banyaknya prajurit kerangka, kecepatan peningkatan tidak berkurang banyak, melainkan semakin cepat. Lin Moyu mengambil pasukan kerangkanya dan secara resmi melangkah ke paruh kedua penjara bawah tanah pemula. Sejumlah besar monster level 5 dan monster level 6 mulai bermunculan. Tapi di depan prajurit kerangka dengan atribut kekuatan setinggi 450, itu semua hanya masalah satu pisau. Bunuh serigala biru level 5, pengalaman plus 50. Bunuh macan kumbang hitam level 6, rasakan plus 60. Bagi Lin Moyu, efisiensi membunuh monster level 1 sama dengan membunuh monster level 6. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin baik, dan semakin tinggi kepadatan monsternya, semakin baik. 3 prajurit kerangka lagi dipanggil, dan total 13 prajurit kerangka mendatangkan malapetaka di ruang bawah tanah pemula. Nilai pengalaman meningkat dengan cepat, ada lebih banyak prajurit kerangka, dan kecepatan peningkatan tidak berkurang tetapi meningkat. Kalau terus begini, dibutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk meningkatkan lagi. 12 jam di hari pertama ruang bawah tanah pemula, bisakah saya langsung meningkatkan ke level 8? Ini 2 kali lebih cepat dari yang kuharapkan. Setelah mencapai level 8, kamu bisa pergi ke pinggiran kota Sihai, di mana terdapat monster level yang lebih tinggi. Lin Moyu telah merencanakan rute peningkatannya di dalam hatinya. Untuk pergi ke pinggiran kota Sihai memerlukan persetujuan sekolah, jika tidak, penjaga di kota tidak akan membiarkannya keluar. Level 8 adalah standar minimum dan tidak dapat diturunkan. Bunuh beruang coklat level 7, rasakan plus 70. Saat Lin Moyu terus masuk lebih dalam, monster level 7 mulai muncul, dan itu juga merupakan pembunuhan satu pukulan. Salinan pemula dibuat untuk pemula. Intensitas monsternya rendah, lingkungan keseluruhannya sederhana, dan keamanannya jauh lebih tinggi daripada di alam liar. Jadi meskipun Lin Moyu dengan mudah menaikkan level dan melahirkan monster, dia tetap tidak menganggap entengnya. Dalam ingatannya, Lin Mohan pernah kembali dari pinggiran kota Sihai, berdarah dan terluka. Dia memberitahu Lin Moyu dengan sangat serius bahwa singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak boleh dianggap enteng dalam keadaan apapun. Lin Moyu menyimpan kalimat ini dengan kuat di dalam hatinya. Sekarang dia melakukan hal yang sama. Tingkat 499,00%. Lin Moyu melihat statistiknya dan hendak meningkatkan lagi. 13 prajurit kerangka membunuh di mana-mana, dan pengalaman mereka terus meningkat. Dibandingkan dengan level sebelumnya, peningkatan ini lebih cepat, dan hanya membutuhkan waktu 50 menit sebelum dan sesudahnya. Jumlah prajurit kerangka meningkat,
kepadatan monster meningkat, dan kecepatan membunuh monster tidak berubah. Inilah mengapa tingkat peningkatan tidak berkurang tetapi meningkat. Lin Moyu menganalisis situasinya saat ini. Sekarang dia telah sampai ke kedalaman penjara bawah tanah pemula, dan ada monster level 6 dan level 7 di mana-mana. Hanya monster level 8 tertinggi yang tidak muncul. Kepadatan monster meningkat di sini, yang juga menyebabkan dia mendapatkan pengalaman lebih cepat. Prajurit kerangka seperti pejuang medali emas yang tak kenal lelah, satu demi satu, terus-menerus memanen nyawa monster itu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah monster di ruang bawah tanah pemula tidak menjatuhkan apapun. Bagaimanapun, ini adalah ruang bawah tanah pemula, tempat bagi para profesional baru untuk beradaptasi dengan pertarungan sebenarnya, yang sangat berbeda dari alam liar. Dalam salinan pemula, hampir semua monster dilemahkan secara keseluruhan. Satu-satunya monster di sini hanyalah monster level 8, yang belum dilemahkan, mempertahankan kekuatan yang sama dengan monster liar. Saat Anda mencapai level 8 dan menghadapi monster level 8, Anda seharusnya sudah memiliki pengalaman bertempur yang cukup banyak saat itu. Salinan pemula juga akan keluar setelah level 8. Oleh karena itu, monster level 8 hanyalah sebuah jembatan, memungkinkan profesional pemula untuk merasakan kekuatan monster liar terlebih dahulu. Dengan cara ini, ketika Anda benar-benar pergi ke alam liar untuk melawan monster, Anda tidak akan terburu-buru. Dengan sinar peningkatan yang muncul lagi, Lin Moyu akhirnya mencapai level 5. Atribut meningkat dan keterampilan meningkat. Kekuatan prajurit kerangka juga meningkat, dan semua atribut meningkat 100 poin lagi. Bunuh beruang coklat level 7, rasakan plus 70. Bunuh beruang coklat level 7, rasakan plus 70. Para prajurit kerangka tidak berhenti karena peningkatan Lin Moyu, mereka masih tanpa lelah mencari monster, membunuh mereka dalam hitungan detik dengan pisau di tangan. Sejak Lin Moyu memasuki arena, para prajurit kerangka tidak pernah berhenti. Hei, peningkatannya melambat. Lin Moyu menemukan bahwa setelah mencapai level 5, kecepatan peningkatan sangat berkurang. Awalnya di level 4, membunuh beruang coklat level 7 akan memperoleh sekitar 0,2% pengalaman. Hanya perlu membunuh 500 sudah cukup untuk meningkatkan. Namun setelah mencapai level 5, membunuh beruang coklat level 7 hanya dapat meningkatkan pengalaman sebesar 0,1%. Maka Anda harus membunuh 1000 untuk dapat melakukan upgrade. Kecepatan peningkatan menjadi 2 kali lipat. Berdasarkan kecepatan ini, sangat sulit bagi profesional biasa untuk naik ke level 12 hanya dalam 1 minggu. Bahkan jika kita meninggalkan salinannya dan pergi ke pinggiran Sihai, waktunya tidak cukup. Akademi Xiajing sangat sulit untuk mengikuti ujiannya, dan aku tidak tahu bagaimana adikku bisa dipromosikan ke level 16 tahun lalu. Lin Moyu menghitung dalam pikirannya bahwa jika dia ingin mengambil Akademi Xiajing, dia setidaknya harus berada di level 12. Jika Anda ingin meningkatkan ke level 12 dalam waktu seminggu, maka di ruang bawah tanah pemula, Anda harus meningkatkan ke level 8 setidaknya dalam waktu 3 hari. Setelah level 8, pergilah ke pinggiran Sihai untuk memburu monster yang lebih maju. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk naik ke level 12 dalam waktu seminggu. Berpikir seperti ini, Lin Mohan mampu naik ke level 16 tahun lalu, yang sangat cepat. Lin Moyu melepaskan keahliannya, menghabiskan kekuatan mentalnya lagi, dan menambahkan 3 prajurit kerangka. Sebanyak 16 prajurit kerangka terus mencari dan membunuh monster. Bagi Lin Moyu, waktu yang dihabiskan untuk menemukan monster jauh lebih lama daripada waktu yang dihabiskan untuk membunuh mereka. Bukankah itu hanya membunuh lebih dari 1000 monster super, dan menugaskan mereka ke 16 petarung kerangka tidaklah banyak. Paling lama 1 jam lebih, dia bisa dipromosikan ke level 6. Siapa yang membuatnya lebih sering bertengkar? Lin Moyu terus bergerak maju, dan prajurit kerangka membuka jalan baginya, menemukan semua monster yang tersembunyi di rumput satu persatu. Setelah berjalan beberapa saat, medan Dungeon akhirnya berubah. Padang rumput itu berakhir, dan sebuah hutan muncul di depannya. Lin Moyu tahu bahwa ini adalah akhir dari penjara bawah tanah pemula. Monster level 8 di ruang bawah tanah tersembunyi di dalam hutan. Butuh waktu 6 jam 42 menit untuk memasuki Dungeon, kurang dari 7 jam, dan hanya aku yang bisa mencapai ujung Dungeon. Baru 7 jam sejak Dungeon dibuka, dan kebanyakan orang mungkin baru mencapai level 3. Bahkan Xiasue paling banyak berada di level 4, atau bahkan kurang dari level 4.
Lin Moyu percaya bahwa dia dapat meningkatkan versi lebih cepat daripada orang lain. Dia terus berjalan menuju hutan, ingin melihat seberapa kuat monster level 8 tidak dilemahkan. Apakah cukup melawan prajurit kerang kamu sendiri? Ada baiknya juga mempersiapkan diri untuk pergi ke alam liar besok. Prajurit tengkorak membuka jalan ke depan dan berlari ke dalam hutan selangkah lebih maju dari Lin Moyu. Ada suara klik di hutan, dan para prajurit kerangka berlari cepat di hutan mencari monster. Tidak salah, prajurit kerangka tidak menemukan monster itu. Lin Moyu merasa aneh, dan dia mengikutinya. Saat dia berjalan ke dalam hutan, sebuah dahan ditarik dengan keras. Cabang itu jatuh menimpa Lin Moyu seperti cambuk panjang seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Lin Moyu tidak punya waktu untuk bereaksi. Cabang tersebut, yang tampaknya kuat, tidak menimbulkan bahaya apapun pada Lin Moyu. Lin Moyu bahkan tidak merasakan sedikit pun, seolah-olah ada perisai tak terlihat di luar tubuhnya, melindungi dirinya sendiri. Keterampilan pasif, transfer kerusakan. Setiap kerusakan yang dia terima akan secara otomatis ditransfer ke panggilannya. Dia tidak akan menerima kerusakan apapun sampai objek yang dipanggil mati. Itu benar-benar keterampilan ilahi, tidak lebih buruk dari bakat tingkat dewa.